5 sore, Arina sudah tiba di rumah. Saat ini, wanita berambut panjang itu tengah menata pakaiannya. Sementara itu, Fiona tengah duduk santai di sofa ruang tengah, sembari memainkan ponselnya. Tiba-tiba saja ponsel Fiona berdering. Satu panggilan masuk. Tertera nama Indra pada layar ponselnya. Tanpa menunggu lama, Fiona menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan tersebut. Halo, ada apa, Indra? Cepat, siap-siap, aku sudah menunggumu. Kita keluar. Apa? Ya sudah, aku siap-siap dulu ya. Oke, dandan yang cantik ya. Setelah itu, Fiona memutuskan sambungan teleponnya. Wanita berhidung bangir itu segera masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian dan bersiap-siap. Setelah 20 menit, kini Fiona sudah siap dengan balutan dress pendek berwarna blue dengan bagian dada sedikit terbuka. Tak lupa, aksesoris serta jam tangan branded melingkar di pergelangan tangannya. Setelah penampilannya dirasa sempurna, Fiona bergegas keluar dari kamar dan turun ke bawah. Wanita dengan setelan dress pendek itu berjalan keluar dari rumah. Setibanya di luar, terlihat jika Indra tengah menunggunya di samping mobil. Pria dengan balutan kaos polos berwarna putih dan dipadukan dengan blazer berwarna hitam tersenyum melihat kecantikan dan keseksian tubuh Fiona. Sempurna, kamu memang cantik, Fiona, puji Indra dengan tersenyum. Terima kasih, kamu juga sangat tampan, jawab Fiona dengan tersenyum dan balik memuji ketampanan Indra. Oh iya, tampan siapa antara aku dan Arfian? Indra menatap wajah cantik Fiona dengan menaik turunkan sebelah alisnya. Fiona hanya tersenyum. Apaan sih? Udah buruan, nanti keburu malam. Ya sudah, ayo. Indra membukakan pintu untuk Fiona. Setelah mereka masuk, Indra langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak butuh waktu lama, mobil Mercedes-Benz berwarna hitam sudah terparkir di pelataran pusat perbelanjaan. Malam ini, Indra akan memanjakan Fiona dengan barang-barang mewah yang akan ia belikan untuknya. Kebanyakan seorang wanita menyukai barang mewah, seperti baju, tas, jam tangan, dan masih banyak lagi. Indra sengaja memberikan apapun yang Fiona minta, agar wanita itu bisa ia miliki. Meski tidak menjadi istrinya, tetapi setidaknya bisa ikut tubuhnya. Semua yang Indra lakukan ada alasannya. Tidak mungkin ia mau mengeluarkan uang banyak hanya untuk menyenangkan istri orang. Hanya saja Fiona belum tahu maksud yang tersembunyi dari seorang Indra. Mau beli apa lagi? Masih ada yang kurang atau tidak? Tanya Indra. Saat ini mereka baru selesai memilih baju. Udah, kebanyakan deh kayaknya, jawab Fiona. Tapi masih ada yang kurang. Kamu tunggu dulu di sini ya. Indra melangkah pergi, meninggalkan Fiona. Sementara itu, Fiona memilih untuk menunggu. Selang beberapa menit, Indra datang dengan tersenyum ke arah Fiona. Hal itu membuat wanita berambut pirang itu merasa heran dan juga penasaran. Tiba-tiba saja Indra mengeluarkan kotak kecil berwarna merah dan berbentuk hati. Lalu ia berikan pada Fiona. Dengan raut wajah penasaran, Fiona menerima kotak tersebut. Apa ini? Fiona melihat-lihat kotak yang ia pegang. Kamu buka saja, tidak Indra, dengan menunjuk kotak tersebut. Oke. Fiona mulai membuka kotak yang ia pegang. Seketika matanya berbinar setelah melihat isinya. Bibir seksinya tersenyum bahagia.
"Ini buat aku?" tanya Fiona. "Yes, tentu saja," jawab Indra. "Terima kasih ya, bagus banget." Refleks Fiona mencium pipi kiri Indra. "Kamu suka?" tanya Indra, dan dibalas dengan anggukan oleh Fiona. "Aku pakein ya." Indra mengambil kalung dengan liontin berlian yang sangat cantik. Fiona tersenyum bahagia saat Indra memakaikan kalung itu di lehernya. Fiona tak henti-hentinya tersenyum memandangi kalung indah yang melingkar di leher jenjangnya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pulang. Hari juga sudah larut malam. Keduanya berjalan keluar dari pusat perbelanjaan dan melangkahkan kaki menuju parkiran. Setelah Indra memasukkan barang belanjaan Fiona, pria itu segera masuk ke dalam mobilnya. Perlahan mobil melaju meninggalkan parkiran. Setelah di jalan raya, Indra melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Fiona terus tersenyum seraya memandangi kalung yang melingkar di lehernya. Sementara itu, Indra memilih fokus untuk menyetir. Hanya butuh waktu 50 menit, mobil Mercedes-Benz milik Indra sudah berhenti di pelataran rumah Fiona. Keduanya bergegas turun dari mobil. Setelah itu, Indra mulai mengeluarkan barang belanjaan milik Fiona. Akan tetapi, keduanya terdiam setelah melihat seorang perempuan keluar dari rumah dengan menatap tajam ke arah Fiona dan juga Indra. Perempuan itu adalah Diana, ibu mertua Fiona. Entah sejak kapan Diana berada di rumah putranya itu. Fiona benar-benar terkejut melihat ibu mertuanya keluar dari rumah. Begitu juga dengan Indra. Pria berhidung mancung itu tidak menyangka kalau Diana tengah berada di rumah Arfian. Indra harus memutar otak untuk mencari alasan yang tepat. "Jadi ini kelakuan kamu saat suamimu tidak ada di rumah?" Diana menatap tajam ke arah Fiona. Mama jangan salah paham dulu. Tadi kami tidak sengaja ketemu," elak Fiona. Wanita itu berusaha mencari alasan agar mertuanya percaya dengan ucapannya. "Iya tante, kita memang tidak sengaja ketemu. Jadi aku antar Fiona pulang," timpal Indra. Ia mencoba untuk meyakinkan Diana. "Oh, tidak sengaja ketemu." Tanpa memandang Fiona dan Indra, Diana melenggang pergi meninggalkan rumah putranya. Diana memang tidak tahu apa hubungan Fiona dan Indra. Benarkah mereka hanya teman dan mereka benar-benar tidak sengaja bertemu? Namun sudah 2 kali Diana memergoki menantunya tengah bersama dengan pria lain. Ibu mana yang tidak kecewa saat melihat menantunya sendiri bermain api dengan pria lain? Apakah Arfian sudah tahu dengan apa yang sang istri perbuat? Setelah kepergian Diana, dengan rasa kesal, Fiona masuk ke dalam rumah. Namun tidak dengan Indra. Ia mencoba untuk bersikap tenang, dan ia memilih untuk pulang karena takut akan memperpanjang masalah. Kini Fiona sudah berada di rumah. Tiba-tiba ia teringat dengan Arina. Fiona berpikir jika Arina yang sudah memberitahu hal itu pada Diana. Arina pasti pembantu sialan itu yang sudah memberitahu pada Mama, gumam Fiona. Dengan amarah yang memuncak, Fiona berjalan menghampiri Arina yang berada di kamar. Setibanya di depan pintu kamar Arina, tanpa pikir panjang, Fiona masuk ke dalam. Brak! Fiona membuka pintu tersebut dengan sangat kasar. Alhasil Arina terkejut mendengar pintu yang dibuka dengan cara seperti itu. Mata Fiona menatap tajam ke arah wanita yang tengah duduk di atas ranjang yang berukuran sedang. "Nyonya, apa ada yang bisa
saja bantu. Arina bangkit dan berjalan menghampiri Fiona dengan menundukkan kepalanya. Dasar pembantu sialan. Fiona menarik rambut panjang Arina dengan sangat keras. Ampun, Nyonya. Salah saya apa? Arina meringis, menahan sakit. Bingung, itu yang Arina rasakan. Salah apa dirinya sampai membuat majikannya semarah itu? Pasti kamu yang udah ngasih tahu Mama kalau saya pergi dengan Indra. Iya kan? Bentak Fiona dengan kasar. Fiona mendorong tubuh Arina hingga membentur pinggiran ranjang. Tidak, Nyonya. Ingat, Arina, kalau kamu berani mengadu sama Mas Arfian, kamu akan mendapat balasan yang lebih menyakitkan. Mengerti? Fiona memotong ucapan Arina. Lalu tanpa merasa kasihan, wanita berambut pirang itu kembali mendorong tubuh Arina. Fiona keluar dan menutup pintu kamar Arina dengan begitu keras. Wanita itu benar-benar sudah dikuasai oleh amarah. Sementara Arina hanya bisa pasrah dengan apa yang ia terima. Wanita itu bangkit dan duduk di atas ranjang. Cairan merah menetes dari pelipisnya. Arina mengambil kapas dan alkohol untuk membersihkan lukanya. Bersambung.